Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Aris Bagio selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-temanku semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai komponen Sistem Informasi Manajemen. Sebelum memulai presentasi, berikut nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Erika Dwi Aryani dengan akhiran NIM 2020. Yang kedua ada Adelia Ayu Normawati dengan akhiran NIM 2030. Yang ketiga ada Jihan Nadia Wafia dengan akhiran NIM 2046. Dan yang terakhir saya Ainun Oktavia Ulumatul Aini dengan akhiran NIM 2056. Baik, untuk materi yang pertama yaitu komponen hardware. Komponen perangkat keras atau hardware itu merupakan komponen-komponen komputer yang secara langsung dapat ditangkap oleh indera peraba seperti yang pertama mainboard atau motherboard. Motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS atau Basic Input Output System, pengatur koneksi input-output atau chipset, soket prosesor, soket memori atau RAM, soket kartu grafis atau FGA card, dan soket kartu tambahan atau additional card seperti PCI dan ISA. Yang kedua, prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Dalam prosesor dikenal dengan istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik. Yang ketiga, hard disk atau HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen, jadi data tidak akan hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam byte atau B, contohnya 160 GB atau 160 miliar byte. Hard disk ditemukan pertama kali oleh Reynold John di tahun 1956. Hard disk pertama berukuran 4,4 MB. Sekarang dikenal dengan dua macam hard disk, yaitu ATA dan SATA. Yang keempat, RAM atau Random Access Memory. RAM adalah unit penyimpanan data dan tidak permanen, artinya dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM dinyatakan dengan byte atau B, dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan Hertz atau HZ. Jadi dalam RAM tidak cuma data saja, namun ada parameter lain yaitu kecepatan RAM. Kecepatan RAM harus sesuai dengan spesifikasi soket RAM pada motherboard. Yang kelima, Optical drive atau CD atau DVD. Optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpan data berupa disk atau DVD, berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Ada dua jenis DVD atau CD. Yang pertama DVD atau CD-ROM, yaitu hanya bisa membaca isi dari DVD atau CD. Yang kedua DVD atau CD-RAM atau Random Access Memory, yaitu bisa membaca RAM menulis. DVD atau CD-RAM lebih dikenal dengan istilah DVD RW atau CD RW. RW itu adalah Read Write. Yang ketiga, contoh merek DVD atau CD-RAM itu adalah LG, Samsung, Sony, Pioneer, dan lain-lain. Yang ketujuh, soundcard. Soundcard adalah bagian yang mendekodekan data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan soundcard, maka perkembangan dunia multimedia pada komputer menjadi semakin luas. Yang ke-8 ada keyboard. Keyboard adalah sebuah papan ketik yang berisi sebuah model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Yang ke-9 ada mouse atau pointing device. Mouse adalah sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Dengan mouse, penggunaan komputer menjadi lebih interaktif dan menggambar melalui komputer menjadi semakin mudah. Yang ke-10 ada monitor. Monitor adalah media tampilan gambar, hasil output dari FGA cards. Dahulu monitor komputer itu dimulai dengan monitor tabung hitam putih, monitor warna CGA, FGA, dan SPGA. Kini monitor yang sedang populer adalah monitor LCD, dan LCD itu mempunyai beberapa kelebihan, antara lain tipis, hemat biaya, dan tingkatnya yang rendah. Yang terakhir yaitu printer. Printer adalah alat untuk mencetak hasil
kerja dari komputer ke dalam media kertas printer. Ada yang menggunakan sistem DOT, metrik, tinta, dan laserjet. Baik, di sini saya akan membahas materi terkait software atau perangkat lunak. Komponen perangkat lunak merupakan program-program yang nantinya akan terinstal atau terpasang pada komputer, sehingga mampu melaksanakan aktivitas. Sistem operasi sering ditujukan kepada semua software yang masuk dalam satu paket dengan sistem komputer sebelum aplikasi-aplikasi software terinstal. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Contoh software dalam komputer sangat beragam, seperti Microsoft, diantaranya ada Microsoft Office yang digunakan untuk mempermudah aktivitas dalam perkantoran, ada Microsoft Word yang digunakan untuk pembuatan dan pengeditan dokumen, Microsoft Excel yang digunakan dalam penginputan data-data seperti angka-angka, PowerPoint yang digunakan dalam hal pengeditan presentasi, dan Photoshop yang digunakan untuk pengeditan foto-foto, dan masih banyak lagi contoh software yang lainnya. Ada dua jenis dasar perangkat lunak, yaitu yang pertama sistem. Diperlukan untuk menggunakan komputer itu sendiri, merupakan software yang pertama kali akan dibaca oleh komputer pada saat booting sebagai dasar pengoperasian komputer. Program sistem dapat dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu yang pertama sistem operasi, program utility, dan program khusus sistem operasi mengolah proses komputer berfungsi sebagai interface yang menghubungkan pemakai perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras, contoh DOS, Windows, Unix, dan Linux. Ada 5 fungsi dasar yang dilaksanakan suatu sistem operasi. Yang pertama yaitu menjalankan tugas, yang kedua mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, yang ketiga menjaga keamanan sistem, dan yang keempat memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai. Dan yang terakhir, menangani interrupt atau suatu teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk menunda sementara pemrosesan satu program supaya program lain dapat dilaksanakan. Ada 2 jenis dasar perangkat lunak, yaitu yang pertama sistem. Diperlukan untuk menggunakan komputer itu sendiri, merupakan software yang pertama kali akan dibaca oleh komputer pada saat booting sebagai dasar pengoperasian komputer. Program sistem dapat dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu yang pertama sistem operasi, program utility, dan program khusus sistem operasi mengolah proses komputer berfungsi sebagai interface yang menghubungkan pemakai perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras, contoh DOS, Windows, Unix, dan Linux. Ada 5 fungsi dasar yang dilaksanakan suatu sistem operasi. Yang pertama yaitu menjalankan tugas, yang kedua mengolah sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, yang ketiga menjaga keamanan sistem, dan yang keempat memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, dan yang terakhir menangani interrupt atau suatu teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk menunda sementara pemrosesan satu program supaya program lain dapat dilaksanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait prosedur dalam komponen Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Prosedur dalam komponen SIM adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur dalam komponen Sistem Informasi Manajemen juga dapat diartikan sebagai kebijakan dalam organisasi ataupun perusahaan untuk mengendalikan operasi sistem komputer. Misalnya, tahapan yang harus dilakukan oleh pemakai komputer untuk memasukkan password dan login pada jaringan komputer. Sebelum mengakses sebuah komputer, tentunya kita harus memiliki sebuah akun, di mana kita harus membuat password atau kata sandi terlebih dahulu yang digunakan untuk login atau mengakses masuk ke dalam jaringan komputer. Yang kedua, peraturan bahwa setiap transaksi dalam divisi tertentu harus tercatat dalam database komputer. Yang ketiga, terdapat standar operating procedure atau SOP yang menjelaskan aktivitas hal-hal yang sifatnya darurat apabila terjadi kerusakan atau kesalahan pada sistem perangkat lunak software ataupun perangkat keras hardware. Selanjutnya adalah brainware. Brainware merupakan setiap orang yang terlibat
dalam suatu kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengelolaan data. Brainware sendiri juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware komputer maupun software komputer. Brainware komputer ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu sistem analisis yang merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi suatu bisnis ataupun perusahaan. Yang kedua adalah programmer. Programmer merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai salah satu atau banyak bahasa pemrograman seperti bahasa C, Pascal, Java, dan lain-lain. Yang ketiga adalah administrator. Administrator merupakan seseorang yang bertugas untuk mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. Yang terakhir adalah operator. Operator itu pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada atau istilahnya hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang ada pada komputer tersebut. Selanjutnya, komponen brainware pada umumnya dibagi dalam bagian yang dapat menunjang adanya internal check yang memadai. Komponen brainware ini antara lain yaitu operator, teknisi, trainer, konsultan, project manager, programmer, graphic design, spesialis jaringan, database administrator, dan juga sistem analis. Make it mine. darling, and 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy.